Assalamualaikum anak Dacil, bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Anak Dacil, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Video pembelajaran kali ini masih di kelas 5, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 pembelajaran 2. Nah, anak Dacil, di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan juga kita juga sudah membahas mengenai semboyan 3G dari bangsa Eropa, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Setelah bangsa Eropa masuk ke Indonesia, bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintah kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain sebagainya. Anak Dacil, Bu Guru Dacil harapkan setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian mampu untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa baik pada masa pemerintahan kolonial Inggris maupun pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Sekarang langsung saja kita akan membahas peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Terdapat beberapa kebijakan pada saat pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia, yaitu kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus kontingenten. Penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Selain dua kebijakan tadi, yaitu kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan kebijakan di bidang ekonomi, terdapat satu kebijakan yaitu kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial yang diterapkan pada saat pemerintahan kolonial Inggris. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Nomor 2, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan dan melarang perdagangan budak. Beralih ke peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman,
banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda terbentuklah VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Ada dua faktor yang mempengaruhi kejayaan VOC merosot, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah banyak sekali pegawai VOC yang melakukan korupsi dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC yaitu meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, dan penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Sehingga pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, di Ambon, dan di Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, Daendels menempuh beberapa langkah seperti meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Kemudian, Daendels juga membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Selain itu, Daendels membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Kemudian membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga yang murah, dan mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya. Kita sekarang sudah tahu mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, salah satunya mengenai penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Sekarang coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Kita akan bahas sama-sama ya mengenai perbedaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Pada masa kolonial Inggris, tokoh yang terkenal adalah Thomas Stamford Raffles. Dan pada kolonial Belanda, tokoh yang terkenal adalah Cornelis de Houtman, Daendels, dan Van de Bos. Kemudian, kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Untuk Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, sedangkan untuk pemerintahan Belanda dari tahun 1602. Selanjutnya, di manakah daerah kekuasaannya? Untuk Inggris, daerah kekuasaan VOC berada di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sedangkan Belanda, daerah kekuasaannya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Kebijakan pemerintahan kolonial Inggris, salah satunya sistem sewa tanah, pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 wilayah keresidenan, dan kerja rodi. Sedangkan untuk kolonial Belanda, kebijakannya yaitu penyerahan hasil bumi, kemudian tanam paksa, undang-undang agraria, dan kerja rodi. Yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial? Tentunya kondisinya sangat-sangat menderita ya.
Sekarang tugas kalian yaitu kerjakan soal evaluasi berikut ini. Yang pertama, tuliskan faktor-faktor pendorong yang membuat penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, ringkaslah peristiwa dibentuknya VOC. Dan yang ketiga, bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa atau pada masa Rodi. Kerjakan soal evaluasinya dengan semangat ya. Sekian dulu video pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih karena kalian sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.